Etrasami dengan NIM C22081 kelas epidemiologi 22. Di sini saya akan membahas mengenai materi epidemiologi penyakit tidak menular, contohnya itu diabetes. Nah, ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah epidemiologi perilaku. Langsung saja saya akan membahas mengenai materi-materi yang saya angkat. Yang pertama itu pengertian epidemiologi. Nah, pengertian epidemiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi, distribusi, determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Tujuannya adalah untuk mendeteksi berbagai kejadian penyakit atau faktor yang menjadi penyebab masalah penyakit tersebut. Nah, pembahasan yang kedua yaitu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain dan perkembangannya secara perlahan dan membutuhkan waktu yang panjang. Nah, dari penyakit tidak menular juga ini merupakan tantangan kesehatan global yang signifikan dan terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap beban morbiditas dan mortalitas yang besar di seluruh dunia. Dari penyakit tidak menular juga ini memiliki resiko. Risiko penyakit tidak menular ini mengancam semua orang, terutama pada usia lanjut. Namun penelitian mengatakan bahwa 17,3 juta kematian penyakit tidak menular, sebagiannya itu terjadi sebelum usia 70 tahun. Jadi bisa disimpulkan bahwa penyakit tidak menular ini tidak mengenal umur. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang jenis penyakit tidak menular. Di sini saya hanya menjelaskan satu jenis penyakit tidak menular saja, contohnya itu diabetes. Nah, penyakit tidak menular ini berkontribusi sebanyak 73% kematian di Indonesia. Salah satunya itu diabetes mellitus sebanyak 1,3 juta kematian. Diabetes mellitus ini merupakan penyakit atau gangguan metabolik kronik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah, disebabkan karena pankreas ini tidak bisa memproduksi insulin untuk tubuh atau tidak bisa menggunakan insulin secara efektif. Nah, teman-teman bertanya, apa itu insulin? Nah, insulin ini adalah hormon yang mengatur kadar gula dalam darah yang diproduksi oleh pankreas. Jadi pankreas yang menghasilkan insulin, yang menghasilkan hormon, yang mengatur penyerapan masuk ke dalam sel sehingga menghasilkan yang namanya energi. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya dampak dari penyakit tidak menular diabetes. Yang pertama itu penyakit jantung. Nah, diabetes adalah salah satu resiko yang utama pada jantung, stroke, kemudian arteriovalvular. Kemudian yang kedua itu gagal ginjal, yang ketiga kerusakan saraf yang dapat menyebabkan mati rasa, kesemutan, nyeri, kemudian kelemahan pada kaki dan tangan. Kemudian bisa menyebabkan masalah kaki yang menginfeksi dan amputasi kaki, kemudian bisa menyebabkan kebutaan dan menurunnya gairah seksual. Dan diabetes mellitus itu sendiri terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama diabetes tipe 1 yang disebabkan oleh kurangnya produksi insulin, sedangkan diabetes tipe 2 ini disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor perilaku. Jadi faktor perilaku seperti pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Kemudian pencegahan dan penanggulangan diabetes mellitus. Yang pertama, rajin berolahraga. Jadi sering-sering kita melakukan olahraga untuk aktivitas fisik. Kemudian yang kedua, menjaga berat badan secara ideal. Yang ketiga, menerapkan pola makan yang sehat seperti tidak mengonsumsi gula secara berlebihan atau makanan yang diawetkan dengan gula seperti kopi, teh, es krim, susu kental manis, sirup dan lain-lain sebagainya. Kemudian sebaiknya mengganti nasi putih ke nasi yang merah karena kandungan kadar gula dalam nasi merah ini lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih. Kemudian selanjutnya mengelola stres. Nah, kenapa? Karena stres juga ini berkontribusi terhadap penyakit tidak menular yang mempengaruhi
pola makan dan aktivitas fisik. Kemudian berhenti merokok dan melakukan pola hidup dan yang berpikir positif. Kemudian selanjutnya itu faktor terhadap gaya hidup untuk mempengaruhi penyakit tidak menular ini ialah perilaku yang memegang peran penting dalam mengembangkan dan mencegah penyakit tidak menular. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Oleh karena itu perilaku kita lah sehingga itu menjadi kunci untuk menghindari penyakit tidak menular. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurang atau ada salah dalam penjelasan materi di video ini, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.